Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja, puji, serta rasa syukur kita kehadirat Allah yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta karunia kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah di dunia ini. Teman-teman, kalian pasti tahu kan apa itu kebaikan? Kebaikan adalah sikap baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, baik berupa perbuatan, perkataan, maupun pikiran. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Artinya, sungguh rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Dari situ kita tahu kan bahwa kebaikan itu sangat penting. Tapi jika kebaikan itu dikaitkan dengan harta, apakah kebaikan itu akan terlihat sepele di mata kita? Saya jadi punya sebuah kisah yang berjudul Tukang Kebun dan Si Pengawal. Al-Kisah. Terdapat sebuah kerajaan milik seorang raja yang terkenal dengan kebaikan hatinya. Raja tersebut tidak memiliki putra, dan ia khawatir siapa yang nanti akan menggantikan posisinya jika ia tiada. Raja merenung sesaat dan ia memiliki rencana untuk mencari pewaris kerajaan. Akhirnya, raja tersebut memilih dua orang yang ada di istana. Pertama, orang yang selalu membuat ia tersenyum, yaitu tukang kebun istana. Dan yang kedua, orang yang selalu membuat ia kagum, yaitu pengawal istana. Raja berkata, barang siapa yang dapat menemukan harta karun yang telah saya simpan, maka orang pertama yang dapat menemukannya akan menjadi pewaris kerajaan. Akhirnya, mendengar hal itu, si tukang kebun dan si pengawal merasa sangat bahagia dan sangat bersemangat untuk mencari harta karun tersebut. Raja menunjukkan jalan di mana harta karun itu berada kepada si tukang kebun dan si pengawal. Dengan jalan yang berbeda, mereka pun berjalan ke arah yang ditunjukkan oleh raja. Setelah beberapa lama berjalan, si tukang kebun melihat ada sebuah kotak kayu yang tidak lain dan tidak bukan adalah harta karun yang ia cari. Si tukang kebun mendekatinya, lalu tiba-tiba ada seorang nenek tua parubaya yang tampak kelelahan dengan membawa barang di tangannya. Nenek tersebut meminta tolong kepada si tukang kebun untuk membantunya dan mengantarkannya pulang. Tanpa berpikir panjang, si tukang kebun langsung membantu nenek tersebut tanpa takut harta karun yang sudah ia lihat diambil terlebih dahulu oleh si pengawal. Di sisi lain, si pengawal melihat ada seorang anak kecil yang terlihat kelaparan. Anak tersebut menghampiri si pengawal dan berkata, "Paman, bolehkah aku meminta sepotong roti?" Dengan wajah yang tidak suka, si pengawal pergi meninggalkan anak kecil itu seolah tidak peduli dengannya. Baru saja berjalan beberapa langkah, si pengawal berhasil menemukannya. Harta karun itu terletak di tengah jalan di sebuah kotak kayu yang dalamnya terdapat emas, permata, dan barang berharga lainnya. Si pengawal kembali ke istana dan dengan bangga ia berkata kepada raja, "Wahai raja, lihatlah aku, pantas untuk menjadi pewaris kerajaan." Ucapnya sambil menunjukkan harta karun yang sudah ia dapat kepada raja. Raja tersenyum dan berkata, "Jika kau menolong anak kecil tadi, mungkin kau lebih pantas menjadi pewaris kerajaan." Si tukang kebun kembali ke istana dengan tergesa-gesa, disusul oleh raja yang berkata, "Tapi lihatlah, dia lebih memilih membantu nenek tua parubaya itu dibandingkan mengambil harta karun yang sudah tepat di hadapannya." Setelah kejadian tersebut, akhirnya si raja memilih si tukang kebun untuk menjadi pewaris kerajaan. Nah, teman-teman, dari sisi tukang kebun dan si pengawal, kita bisa belajar bahwa kebaikan itu lebih berharga daripada harta.
Walaupun harta tersebut ada di depan mata kita, tapi ketika ada orang yang minta tolong, maka kita tidak akan peduli padanya dan malah memilih mengambil harta tersebut. Tentu saja tidak. Kita pasti akan membantu orang tersebut terlebih dahulu. Sekian dari kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Syukron ala ihtiman minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.